Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan tim KTA LNKSP IPB di mata kuliah Perlindungan Tanah dan Air. Pekan ini kita akan belajar mengenai penetapan faktor lereng atau dengan kode L dan F. Yuk kita simak. Lereng berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sisi dari suatu bidang atau tanah yang landai atau miring. Terdapat dua komponen dari lereng yang akan kita gunakan untuk pendugaan nilai erosi, yaitu kemiringan lereng dan panjang lereng. Kemiringan lereng merupakan suatu besaran yang menunjukkan berapa derajat atau berapa persen beda ketinggian dari dari dua titik. Sedangkan panjang lereng adalah suatu besaran yang menunjukkan berapa panjang dari suatu lahan atau suatu bidang atau suatu tanah dengan kemiringan yang sama. Pengamatan ataupun pengukuran lereng dan ketinggian tempat diukur pada muka tanah atau terrain. Jika ada suatu lahan seperti gambar background di sini, maka muka tanahnya, contohnya seperti ini adalah terrain. Maka kita menghitung lereng dan ketinggian tempatnya juga tepat pada terrainnya. Jadi kalau dia berumput, maka sebaiknya kita harus bisa mencapai benar-benar muka tanahnya, bukan pada permukaan rumputnya, gitu ya. Kalau kita menghitung ataupun mengukur pada permukaan rumput, atau kita menggunakan foto udara, drone ataupun dari pesawat atau dari satelit, terkadang ketinggian yang diperoleh merupakan ketinggian dari surface atau dari permukaan lahan yang bisa jadi adalah permukaan kanopi. Dan hal itu salah ya. Jadi jika kita menghitung lereng ataupun ketinggian tempat, itu harusnya pada muka tanahnya, pada terrain. Seperti itu. Jika kita menggunakan suatu sistem informasi geografis dengan software tertentu, maka kita bisa mencari terrainnya, ketinggian tempatnya yang benar-benar dari terrainnya. Jadi dalam SIG itu ada DSM dan juga ada DTM. DSM adalah Digital Surface Model, jadi suatu bentuk data yang menyajikan ketinggian dari surface lahan. Sedangkan DTM adalah Digital Terrain Model, itu sudah ketinggian pada muka tanahnya. Kalau belum kenal dengan DSM dan DTM, mungkin lebih kenal dengan DEM atau Digital Elevation Model. Itu adalah suatu bentuk model digital terkait dengan elevasi atau ketinggian tempat. Ada dua jenis, ada DSM, Digital Surface Model, dan juga Digital Terrain Model. Jadi kalau yang tepat itu harusnya kita mengukur ketinggian tempat terrainnya dari Digital Terrain Model, seperti itu. Jadi saya ingatkan kembali, jika kita menghitung lereng atau mengukur lereng atau mengukur ketinggian tempat, itu harusnya tepat pada muka tanahnya. Sehingga nanti kemiringan lerengnya maupun panjang lerengnya itu akan menjadi lebih optimal, lebih tepat. Berikut merupakan contoh hasil dari pengolahan data foto udara yang diambil menggunakan drone di daerah Bogor, Kabupaten Bogor, tepatnya di Danau Eco Park TV. Dari data foto udara, kita bisa mengolah data tersebut menggunakan Agisoft Metasafe. Di dalam software tersebut, kita bisa membuat tampilan 3 dimensi dari foto udara tersebut. Dengan tampilan 3 dimensi ini, kita bisa melihat bahwa pada lahan itu terdapat ketinggian yang berbeda-beda. Dan kita juga bisa melihat bahwa ketika yang difoto atau ketika data yang diambil itu adalah digital surface modelnya, maka akan terjadi bias yang besar antara bisa jadi terjadi bias yang besar antara ketinggian lahan sebenarnya dengan ketinggian lahan yang diperoleh dari DSM tersebut.
Jadi, ketika kita mengolah data untuk lereng dan juga ketinggian tempat atau elevasi, maka kita harus bisa memastikan bahwa data yang kita peroleh adalah digital terrain model. Berikut merupakan contoh gambar dari data DEM atau Digital Elevation Model yang diperoleh dari foto udara satelit. Gitu. Di sini kita bisa lihat ada berbagai warna yang menunjukkan ada yang putih, abu-abu, kemudian hitam. Ini jika kita telah lebih lanjut, yang berwarna putih ini atau berwarna hitam ini menunjukkan daerah aliran sungai, yang berarti dia posisinya lebih rendah daripada warna yang abu ataupun warna yang putih. Yang hitam ini menunjukkan cekungan yang relatif dalam. Dari data digital elevation model ini kita bisa melihat bagaimana jalur atau channel dari sungai atau dari badan air. Data Digital Elevation Model atau DEM yang menunjukkan ketinggian tempat itu bisa kita olah menggunakan beberapa software SIG atau Sistem Informasi Geografis untuk menjadi data slope atau data kemiringan lahan. Ini terlihatnya kotak-kotak ya, karena ini datanya masih berbentuk raster. Jadi kalau misalnya tertarik bisa belajar lebih lanjut tentang SIG, tapi ini hanya sekilas saja gitu ya. Kalau kotak-kotak bukan berarti lahannya itu kotak-kotak gitu, atau misalnya datanya daerahnya kotak-kotak, tapi ini hanya hasil dari raster seperti itu. Jadi dari yang tadi DEM kemudian kita olah, kita bisa kemudian membedakan kemiringan dari berbagai lokasi. Daerah yang berwarna hijau itu umumnya memiliki kemiringan yang datar, kuning itu yang landai, yang oranye itu yang agak curam, dan yang merah ini yang sangat curam. Itu adalah umumnya pengkodean dari data slope ya. Jadi mungkin saja kalau misalnya usernya berbeda, itu bisa menggunakan kode yang berbeda, tetapi yang umumnya yang hijau ini menunjukkan daerah yang datar, yang kuning itu yang landai, oranye itu yang agak curam, dan yang merah adalah daerah yang curam. Data DEM juga bisa kita olah menjadi suatu bentuk data hillshade atau suatu representasi 3 dimensi yang biasanya langsung berwarna abu ya. Ketika kita olah, hillshade-nya akan langsung mengeluarkan warna abu-abu hasilnya. Yang di sini kita bisa melihat shade atau bayangan dari relief suatu permukaan atau muka lahan. Jadi kalau di zoom lebih dalam lagi, kita bisa melihat bagaimana bentuk muka lahan yang sebenarnya di-shadekan, dijadikan bayangan dari hasil olahan suatu software seperti itu. Jadi kalau yang tadi di slope kita bisa mengamati bagaimana kemiringannya, berapa persen kemiringannya, sedangkan pada hillshade ini kita bisa melihat bagaimana bentuk muka lahan pada lokasi tersebut. Selain dari slope hillshade, dari data DEM kita juga bisa menghasilkan data kontur. Ketika kita saling overlaykan data slope, hillshade, dan kontur pada suatu software, bisa QGIS atau ArcGIS, kita bisa kemudian memperoleh tampilan seperti ini yang menunjukkan muka suatu lahan. Ini dari yang data-data tadi kemudian saya zoom, kita bisa melihat seperti ada bentuk 3 dimensinya ya. Yang agak tengah ini kita bisa melihat dia memiliki bentuk berbukit, kemudian yang sebelah kanan, bagian kanan itu kita bisa melihat suatu bentuk yang bergelombang. Di sini juga kita bisa melihat ada yang warna slope-nya hijau, ada yang krem seperti itu ya. Di bagian bawah ini ada yang warna merah. Jadi data DEM yang tadi di awal itu bisa kita olah untuk mengetahui kemiringan hillshade-nya dan juga konturnya atau ketinggian lahannya.
untuk melakukan pengukuran lereng dari data yang tadi kita peroleh, kita cukup menggunakan data slope dan juga data kontur. Sebenarnya bisa saja langsung menggunakan data kontur, tetapi ketika kita punya data slope-nya itu akan lebih membantu, karena nanti ketika kita memperoleh berapa persen kemiringannya, kalau ada data slope-nya kita bisa kemudian meng-cross check apakah hasil pengukuran kita benar atau tidak. Jadi di sini ada angka 2000, 1950, 2050, 2100 dan seterusnya. Ini merupakan angka ketinggian tempat atau elevasi tempat yang umumnya diukur dari muka laut dan satuannya adalah meter di atas permukaan laut. Jadi satuannya adalah meter. Jadi angka 2050 di sini berarti 2050 meter di atas permukaan laut. Titik ini adalah titik ketinggian tempat seperti itu ya. Jadi kalau misalnya angka 2000 dengan 2050 kita selisihkan yang menghasilkan angka 50 meter, itu adalah selisih ketinggian tempat atau yang pernah kita pelajari adalah interval vertikal dari kedua titik. Jadi kalau kita disuruh untuk menghitung nilai IV atau interval vertikal, kita tinggal menyelisihkan antara dua ketinggian tempat tersebut. Sedangkan untuk mengetahui berapa jarak horizontal dari kedua titik atau dari tempat yang kita amati, kita kemudian harus mengukur jarak antara kedua titik tersebut. Jaraknya yang langsung kita peroleh adalah jarak horizontal karena bidang yang kita amati adalah bidang horizontal. Untuk tahu berapa jarak diagonalnya, nanti kita tinggal memasukkan data IH dan IV ke dalam rumus Pythagoras. Seperti itu. Bagaimana contoh untuk mengukur lereng, baik itu panjang lereng ataupun kemiringan lereng? Yuk kita simak lagi. Oke, berikut saya tunjukkan cara untuk menghitung nilai IH pada data kontur. Jadi kalau untuk IH, kita perlu membuat titik-titik bantu. Tapi bisa juga sebelumnya supaya lebih tepat titik bantunya, kita membuat dulu suatu garis yang memotong kedua kontur yang akan kita hitung berapa kemiringan lahan dan panjang lerengnya. Jadi kita boleh pertama kita membuat dulu garis yang memotong kontur. Misalnya contohnya kita akan memotong kontur 1950 dan kontur 2000. Kita buat kontur seperti ini. Kemudian kita tandai titik pertemuan antara garis kontur dengan garis bantu. Misalnya yang 1950 kita beri titik A, dan yang di 2000 dengan garis bantu merah ini kita kasih tanda huruf B. Jadi untuk IH-nya, IH dari garis kontur 1900 dengan garis kontur 2000 itu sama dengan panjang dari A ke B. Berapa sentimeter kita tinggal hitung menggunakan penggaris, tetapi panjang tersebut baru panjang IH atau jarak IH pada peta. Untuk menghitung jarak IH sebenarnya kita tinggal mengkalikan IH tersebut dengan jarak skala. Kemudian satu hal penting harus kita perhatikan sebelum kita membuat garis bantu, yaitu sudut yang terbentuk antara garis bantu dengan garis kontur yang di sini ya, garis pertemuan antara sudut yang terbentuk antara garis merah dengan garis kontur 1950 ini harus membentuk sudut 90 derajat. Begitu juga sudut yang terbentuk dari garis yang merah ini dengan titik B atau dengan garis kontur 2000 itu juga harus membentuk sudut 90 derajat. Ya, ini kan sebelah sini 90 derajat. Begitu. Kemudian
Jika kita menghitung IH pada satu sisi ini saja kan belum mewakili ya. Kita lihat pada gambar ini bahwa jarak A ke B itu mungkin tidak akan sama dengan jarak garis pertemuan antara kontur 2000 dan juga kontur 1950 ini pada sisi yang lainnya. Jadi kita mengulang IH yang tadi A ke B itu kita sebut sebagai IH1, kemudian kita membuat titik baru C dan D dengan garis bantu warna biru ini. Tetap syaratnya harus kita penuhi ya. Sudut yang terbentuk dari garis biru dengan garis kontur 2000 maupun garis biru dengan garis kontur 1950 itu harus terbentuk sudut 90 derajat atau mendekati 90 derajat, sehingga IH-nya itu benar-benar IH yang tepat seperti itu. Nanti garis dari C ke D ini kita sebut sebagai IH kedua, dan untuk menghitung berapa IH dari garis kontur 1950 ke 2000 itu kita tinggal merata-ratakan dari kedua IH tersebut. Boleh juga kita membuat beberapa IH, misalnya di garis sebelah sini juga boleh, atau di bawah agak sebelah kiri C ke D ini juga boleh, tetapi dengan syarat yang tadi ya, tetap dipenuhi bahwa sudut yang terbentuk dari garis batu dengan garis kontur itu terbentuk sudut 90 derajat. Nanti kalau berapa IH-nya berarti berapa garis IH yang dibuat, lalu kita hitung rata-ratanya, baru kita memperoleh nilai IH-nya. Seperti itu. Kemudian kita juga boleh untuk membuat satu garis pertemuan beberapa garis kontur secara langsung jika setelah garis itu dibuat, sudut yang terbentuk dari pertemuan garis dengan garis konturnya itu tetap terbentuk sudut 90 derajat ya. Misalnya di antara garis di titik X ini terbentuk 90 derajat, dari garis 2000 dengan garis hitam ini kita sebut sebagai titik Y, ini juga sudut yang terbentuk 90 derajat. Begitu juga di garis pertemuan titik Z ini, itu terbentuk sudutnya 90 derajat juga. Maka kita boleh membuat satu garis secara langsung seperti ini untuk memudahkan, hanya untuk memudahkan ya, tetapi tetap ketika kita mengukur IH-nya itu per dua garis kontur. Kita tidak boleh atau tidak bisa langsung menghitung IH dari 3 garis kontur, kecuali kita memang memperbesar interval dari garis kontur tersebut. Jadi interval garis kontur di sini kan 50 ya, 50 meter. Tapi kalau misalnya kita membuat garis kontur dengan interval 100 misalnya ya, maka antara 1950 dengan 2050 ini, maka garis kontur 2000-nya kita abaikan. Seperti itu. Nanti kita sudah dapat IH, kemudian kita memperoleh IV, kita kemudian bisa menghitung berapa panjang lerengnya, yaitu dengan memasukkan nilai IH dan IV ke rumus Pythagoras. Setelah kita memperoleh nilai IH dan IV, kita bisa menghitung panjang lereng dengan rumus L kecil, ini kode untuk panjang lereng, sama dengan akar kuadrat dari IH kuadrat ditambah IV kuadrat. Kita menggunakan rumus Pythagoras di sini. Ya, dengan L kecil adalah panjang lereng, satuannya meter. IH adalah interval horizontal, satuannya meter juga. Jadi kalau masih hasilnya cm, hasil pengukuran dari sketsa, kita kalikan dulu dengan skala, kemudian kita konversi satuannya ke meter, dan IV itu adalah interval vertikal dengan satuannya meter. Kalau IV itu kita langsung mendapatkan dalam satuan meter, jadi tidak usah dikonversi lagi. Seperti itu. Ini baru panjang lereng ya, bukan faktor panjang lereng, jadi L-nya masih L kecil. Kemudian untuk menghitung kemiringan lereng atau kodenya S kecil, rumusnya adalah IV per IH dikali 100%. Dengan S kecil ada kemiringan lereng, satuannya langsung kita peroleh dalam satuan persen. IH adalah interval horizontal, satuannya meter, kemudian IV juga satuannya meter, itu adalah interval vertikal. Selanjutnya, setelah kita mengetahui nilai panjang lereng dan juga kemiringan lereng,
kita bisa menghitung faktor lereng atau LS. Sebenarnya kita bisa menghitung faktor panjang lereng dan faktor kemiringan lereng secara terpisah, tetapi yang lebih umum digunakan kita menghitung faktor lereng secara bersamaan menjadi faktor LS, kodenya LS. Terdapat 3 rumus dalam penghitungan faktor lereng yang dipengaruhi oleh kemiringan lerengnya atau kemiringan lahannya. Yaitu yang pertama, jika kemiringan lahan sama dengan 9% atau sama dengan kemiringan petak standar, maka faktor lereng dihitung menggunakan rumus LS sama dengan akar dari L dikali 0,0138 ditambah 0,00965 S ditambah 0,00138 S kuadrat. Dengan L adalah panjang lereng, L kecil adalah panjang lereng dalam satuan meter, dan S adalah kemiringan lahan dalam satuan persen S kecil, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika kemiringan lahan tersebut atau kemiringan lereng berada di bawah 20% tetapi bukan 9%, maka rumusnya untuk menghitung faktor LS adalah L kecil ya, L per 22 pangkat M dikali 0,065 ditambah 0,045 S ditambah 0,0065 S kuadrat. L kecilnya itu adalah panjang lereng dalam satuan meter, S kecilnya adalah kemiringan lahan atau kemiringan lereng dalam satuan persen, dan M adalah konstanta tertentu yang sudah ditentukan nilainya, yaitu jika kemiringan lahan itu kurang dari 1%, nilai M adalah 0,2 dan seterusnya. Kemudian jika kemiringan lahannya itu lebih dari 20%, maka nilai S-nya dihitung menggunakan rumus L per 22 pangkat 0,6 dikali 0,005 ditambah 0,045 S ditambah 0,0065 S kuadrat. Jadi rumus yang ini, yang ketiga, itu mirip dengan rumus yang jika kemiringan lahan kurang dari 20% tetapi nilai M atau konstantanya itu telah ditetapkan, yakni sebesar 0,6. Demikian video pelengkap praktikum pekan ini. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.